Assalamualaikum sahabat pesantren kilat, semoga selalu dalam rahmatnya. Pernikahan menjadi momen yang membahagiakan bagi semua orang dan menjadi pintu untuk memasuki kehidupan yang baru sebagai sepasang suami istri. Pada kenyataannya, jalannya pernikahan tidak mudah dan menuntut kematangan berpikir dalam berumah tangga. Seperti apakah tanda siap menikah dalam Islam? Dalam Quran sudah dijelaskan yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dalam ayat tersebut yang siap adalah yang layak. Lalu seperti apakah kriteria yang layak tersebut? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum memasuki pernikahan yang bisa dijadikan sebagai tanda siap menikah dalam Islam. Yang pertama, bekal ilmu. Ilmu itu sangat penting untuk menjalin rumah tangga. Ilmu yang akan dijadikan pedoman untuk mengatur rumah tangga, mengatur sikap, mengatur waktu, mengatur ekonomi, serta banyak aturan lain yang perlu dipahami agar dengan bekal tersebut terciptalah keluarga yang diharapkan. Teruntuk lelaki harus siap menjadi imam sendiri sebelum engkau menjadi imam untuk anak istrimu kelak. Dalam arti engkau harus bisa memimpin dirimu sendiri untuk lebih baik sebelum engkau memimpin yang lain. Dan untuk istri harus siap menjadi makmum, dalam artian ketika sudah menjadi istri, hendaknya ego-ego yang melekat dibuang jauh-jauh. Karena disinilah letak kelemahan kebanyakan wanita, mempunyai ego yang tinggi, merasa ingin diperhatikan, ingin terus dimanja dalam kondisi apapun tanpa melihat kondisi seorang suami. Karena bagaimanapun suami wajib untuk dipatuhi, baik perkataan dan keputusannya selagi masih tetap di jalan kebaikan. Kedua, kemampuan memenuhi tanggung jawab. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuannya. Istri berkewajiban melayani dan menerima segala pemberian suami tanpa ada tuntutan-tuntutan yang suami tidak bisa memberikannya. Juga pemenuhan kebutuhan seksual. Masalah yang berkenaan dengan hal ini bersumber dari dua hal. Istri selalu mampu tetapi tidak selalu mau. Di sisi lain, suami selalu mau tetapi tidak selalu mampu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut mengisyaratkan pada istri kapanpun selalu siap jika suami menginginkannya, walaupun ada pekerjaan lain yang bisa ditangguhkan. Meski terkesan sepele, ternyata perkara ini menimbulkan pengaruh besar. Hubungan bercinta dengan istri akan bisa membangkitkan rasa semangat seorang suami, semangat dalam mencari kerja, semangat dalam menjalani hari-hari. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang suami pun yang mengajak istrinya ke ranjang, lalu sang istri enggan memenuhi panggilannya, melainkan yang di atas langit. Allah Ta'ala marah kepadanya, sampai suaminya ridho kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kesiapan menerima anak. Tentunya dalam pernikahan salah satu tujuan adalah untuk memperbanyak keturunan. Baiknya jangan pernah menunda untuk mempunyai keturunan tanpa ada alasan yang tepat untuk itu. Karena kebanyakan pasangan yang menunda keturunan justru akan sulit mempunyai keturunan. Sudah banyak contoh di lingkungan teman atau kerabat kita tentang penundaan mempunyai anak justru sulit untuk mendapatkan anak. Karena Nabi sangat senang terhadap umatnya yang bisa memberikan keturunan anak. Beliau bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang, yakni yang mencintai suaminya dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Yang keempat, kesiapan psikis. Banyak di antara para remaja membayangkan indahnya pernikahan, kadang belum mampu menerima keadaan setelah menikah bahwa beda dengan apa yang dibayangkan dahulu. Rumah tangga ternyata tak seindah kisah novel ataupun sinetron yang setiap hari dipenuhi kasih sayang, bualan manja, apa-apa begitu indah dan mudah. Di sini kesiapan psikologi yang matang akan mampu dan cepat menyesuaikan keadaan rumah tangga yang sebenarnya, bahwa akan banyak ujian dan godaan di dalamnya. Segala kekurangan suami atau istri akan terlihat di sini, dan kesiapan untuk menerima semua itu adalah bekal yang kuat untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah.
Yang kelima, kesiapan ruhiyah. Jika seseorang benar-benar bagus agamanya, sekalipun bekal ilmu masih sangat kurang, jika memiliki ruhiyah yang benar-benar matang itu telah mencukupi. Sebaliknya, seseorang yang banyak memiliki pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu agama, belum tentu hati mereka mudah menerima nasihat agama. Jadi, kesiapan hati inilah yang membedakan bukan kadar pengetahuannya tentang agama. Ini banyak terjadi di antara orang yang merasa pintar dalam pengetahuan agama, bahwa mereka kadang dalam berumah tangga sendiri terkesan kaku, merasa benar sendiri, sulit untuk dinasehati karena merasa lebih berilmu dari yang lain. Pada akhirnya, yang terjadi adalah saling mempertahankan ego sendiri, sehingga terjadilah perpecahan rumah tangga itu. Walaupun begitu, pengetahuan agama tetap bekal yang penting. Demikianlah tanda siap menikah. Maka kedewasaan seseorang tidak dipengaruhi oleh umur. Dewasakanlah dulu pemikiran dan sikap kita, baru kita siap untuk menjalin rumah tangga. Jika sudah mempunyai calon yang baik, segera ajak untuk menikah. Jika belum mempunyai, maka mintalah kepada Allah untuk mendekatkan jodoh kita. Jika sudah yakin, hanya 2 kalimat saja yang perlu Anda persiapkan untuk meminang. Alhamdulillah bila diterima, dan Allahu Akbar bila ditolak. Semoga berhasil, tetap semangat. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.